Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Masjid Malik Dinar. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Masjid Malik Dinar adalah sebuah masjid bersejarah sekaligus kompleks dargah yang menjadi salah satu pusat penting perkembangan Islam di India bagian selatan. Masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Malik Dinar dan Masjid Juma Malik Dinar. Selain sebagai tempat ibadah, kompleks ini mencakup madrasah, pemakaman dan panti asuhan. Masjid ini juga menyimpan makam Malik Dinar yang dianggap sebagai seorang tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat Nabi Muhammad. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa masjid ini didirikan oleh Malik Dinar yang dipercaya sebagai penyebar awal Islam di wilayah Kerala. Beliau termasuk tokoh penting dalam sejarah Islam di India, karena kontribusinya dalam membangun beberapa masjid tua di berbagai kota pesisir seperti Kodungalur, Kolem, Madayi, Barkur, Mangalore, Kasaragot, Kanur, Darmadam, Pantalayini dan Caliam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Masjid Malik Dinar selesai dibangun pada tahun 22 Hijriah atau sekitar 642 hingga 643 Masehi, tepatnya pada tanggal 13 Rajab. Renovasi besar dilakukan pada tahun 1809 dan kemudian pemugaran modern dilakukan secara ekstensif pada tahun 2018 dengan tambahan sayap, kubah dan menara baru. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa masjid ini terletak di Talangara, sebuah kawasan di kota Kasaragot, negara bagian Kerala, India. Lokasinya berada di pesisir barat India yang sejak lama menjadi pintu masuk perdagangan dan penyebaran budaya termasuk agama Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pembangunan Masjid Malik Dinar memiliki tujuan untuk menjadi pusat dakwah Islam, tempat ibadah dan wadah pendidikan keagamaan. Selain itu, keberadaan makam Malik Dinar menjadikan masjid ini sebagai tujuan ziarah yang bernilai spiritual tinggi. Keberadaannya juga memperkuat identitas Islam di Kerala yang sejak dahulu menjadi wilayah multikultural dengan interaksi dagang yang ramai. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa masjid ini dibangun dengan gaya arsitektur tradisional Islam Kerala yang memadukan unsur lokal seperti kayu dan batu dengan sentuhan seni Islam. Renovasi pada tahun 2018 mengadopsi desain yang lebih modern namun tetap mempertahankan nilai sejarah. Kompleks masjid juga digunakan untuk kegiatan sosial seperti pengajaran agama di madrasah dan pengasuhan anak yatim. Selain itu, setiap tahun diadakan perayaan Malik Dinar Urus, yaitu peringatan kedatangan Malik Dinar ke Kerala, yang berlangsung selama 1 bulan dengan kegiatan ziarah, pengibaran bendera, serta pembagian makanan kepada masyarakat. Dari sudut pandang sejarah, Masjid Malik Dinar mencerminkan masuknya Islam ke India melalui jalur perdagangan di pesisir Malabar. Kehadiran masjid ini memperlihatkan bagaimana para pedagang dan ulama dari Arab bukan hanya membawa barang dagangan tetapi juga ajaran agama Islam. Dari sisi arsitektur, masjid ini adalah contoh menarik dari perpaduan antara gaya Islam dengan budaya lokal Kerala. Bahan kayu yang digunakan memperlihatkan kearifan lokal dalam menghadapi iklim tropis lembab. Renovasi yang dilakukan berulang kali memperlihatkan upaya masyarakat untuk melestarikan warisan sejarah sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman. Dari sudut pandang keagamaan, masjid ini memiliki makna spiritual mendalam karena di dalamnya terdapat makam Malik Dinar. Hal ini menjadikan tempat tersebut sebagai pusat ziarah bagi umat Islam di Kerala dan juga menarik peziarah dari berbagai wilayah India. Dari sisi sosial budaya, perayaan Malik Dinar Urus bukan hanya kegiatan keagamaan tetapi juga berfungsi mempererat solidaritas masyarakat.
Tradisi berbagi makanan pada akhir perayaan menggambarkan nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Dari perspektif pendidikan, keberadaan madrasah di kompleks masjid menunjukkan perhatian pada pembinaan generasi muda dalam bidang agama Islam. Sedangkan keberadaan panti asuhan menunjukkan peran sosial masjid yang melampaui fungsi ritual. Dari sisi pariwisata sejarah dan religi, masjid ini menjadi salah satu destinasi penting di Kerala yang memperkaya identitas India sebagai negeri dengan warisan multikultural. Masjid Malik Dinar memberikan pelajaran penting tentang bagaimana nilai agama dapat disebarkan melalui pendekatan damai, perdagangan dan pendidikan. Nilai solidaritas masyarakat yang tercermin dalam perayaan Urus memperlihatkan pentingnya kebersamaan dalam membangun harmoni sosial. Selain itu, keberlanjutan renovasi dan pelestarian masjid menjadi pengingat bahwa menjaga warisan sejarah merupakan bentuk penghargaan terhadap identitas budaya dan agama. Malik Dinar adalah salah satu tokoh bersejarah yang berperan besar dalam memperkenalkan Islam di India bagian selatan. Kelebihan beliau adalah pendekatan yang damai, memadukan dakwah dengan perdagangan serta memberi teladan dalam pembangunan pusat keagamaan. Hal ini menunjukkan strategi penyebaran agama yang bijak dan efektif. Kekurangannya adalah masih sedikit sumber sejarah yang mendokumentasikan kehidupan beliau secara detail, sehingga banyak aspek yang bergantung pada tradisi lisan dan catatan keagamaan. Organisasi keagamaan di sekitar Masjid Malik Dinar juga memiliki kelebihan karena mampu menjaga fungsi masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat sosial, pendidikan dan budaya. Namun tantangan yang dihadapi adalah bagaimana tetap menjaga kemurnian nilai sejarah tanpa menghilangkan ciri khas lokal ketika melakukan renovasi modern. Saran yang membangun adalah agar penelitian akademik lebih ditingkatkan terhadap sejarah Malik Dinar dan masjid-masjid peninggalannya, sehingga warisan ini dapat lebih dipahami secara ilmiah dan dijadikan inspirasi bagi generasi mendatang. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna,
namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.